Baik rekan-rekan, kita akan lanjutkan bagaimana caranya menggunakan aplikasi WPS untuk mengerjakan kerjaan kita di Excel. Nah, dalam bagian yang pertama kita sudah belajar bagaimana cara mengisi dan mengedit sel-sel yang ada, tapi sekarang kita akan belajar bagaimana caranya membuat daftar. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya Excel itu terdiri dari buku Excel dan kemudian ada lembar-lembar. Saya membuat nama-nama lembar, itu ada nama lembar toolbar, ada nama lembar membuat daftar, ada membuat daftar dan kerja sekretaris, kemudian bendahara, dan kita bisa mengedit. Misalnya toolbar saya mau ganti, biasanya kalau muncul pertama itu sheet atau lembar, misalnya seperti ini. Kalau kita melihat itu ada tambah, nah itu ada namanya adalah lembar 1. Lembar 1 ini bisa kita rubah menjadi, kita klik saja akan menjadi seperti ini. Kita tinggal rubah saja di sini dan kita bisa mengeditnya. Ya, kita bisa buat di sini dan kita bisa mengeditnya. Kata lembar itu kita ganti misalnya dengan, kita pastikan kursornya berada, kemudian kita ganti dengan misalnya broker. Kemudian kita apakah mau bikin warna, misalnya kita lembar itu ada menggunakan warna, bisa juga, dan lalu kita enter atau kita klik saja akan muncul. Nah, ini seperti ini, broker sudah menggunakan warna hijau, beda karena saya tadi menggunakan ini warna orange. Kemudian kita akan lihat di pelajaran kita, kalau ada warna hijau seperti ini tandanya bahwa inilah yang sedang terbuka, lembar ini yang terbuka. Nah, bagaimana caranya kita membuat daftar? Cara kita membuat daftar, pastikan daftar itu selalu detail. Kuncinya dalam Excel itu adalah detail. Kenapa? Karena dengan semakin detail apa yang kita minta di sini di kolom-kolom itu akan semakin powerful dalam kita menggunakan nantinya. Banyak sekali yang bisa kita gunakan output dari apa yang kita kerjakan di dalam Excel. Sekretaris, bendahara, hampir wajib hukumnya untuk mengerjakan segala sesuatunya itu lebih banyak di Excel daripada di Word ataupun di PowerPoint. PowerPoint bahkan bisa merupakan bagian dari Excel juga. Caranya adalah nomor, kemudian nama. Nah, biasakan di paling depan kalau misalnya nomor atau tanggal itu sebaiknya nomor, dan kemudian kalau sekretaris itu langsung nama. Kenapa? Karena nanti ini akan mempengaruhi ketika kita menggunakan mengurutkan. Jadi kita bisa semacam filter dan mengurutkannya, itu sebabnya nama depan dan nama belakang itu dibedakan. Jadi kalau misalnya bermarga itu bisa dimasukkan di sini nama belakangnya, sehingga nanti kita akan tahu berapa banyak yang marganya, misalnya Simanjuntak atau dan yang lain-lain. Kemudian semua detail, nama semuanya lengkap. Nah, kemudian kita buat seperti ini. Saya sudah ada contoh, kita misalnya seperti ini. Nah, di lembar yang paling atas ini saya mau bikin warna yang berbeda, maka kita harus lakukan seperti ini. Kita blok terlebih dahulu. Setelah kita blok, lalu kita sampai ke belakang, ini bisa diperhatikan sangat detail keterangan tentang seseorang sampai akhirnya keterangan, dan kita mungkin karena kita mau mewarnai hanya khusus di halaman pertama ini, dan kemudian saya mau isi dengan warna yang biru sehingga saya punya detail itu warna biru. Kemudian saya mau membuat kolom-kolomnya supaya membuat daftar. Nah, saya akan membuatnya seperti ini. Diblok dulu semua yang sudah menjadi pekerjaan kita hasilnya. Ya, biasanya Excel itu ini adalah kerjaan yang paling belakangan karena kita sudah isi semua, baru kita buat seperti ini. Lalu kita akan membuat batas-batasnya. Kita klik yang ini supaya semuanya ada. Nah, ini sudah lembar-lembarnya sudah menjadi seperti ini. Jadi pastikan nomor, nama depan, jenis kelamin. Ini nanti kalau seperti ini kita bisa besarkan seperti yang bagian pertama, misalnya kita bisa tarik sedemikian rupa. Kita bisa besarkan sesuai dengan yang kita mau. Kita besarkan begini misalnya, atau misalnya kita mau
karena ini hanya L dan P, misalnya kita menginginkan supaya ini nanti dibikin format sel dan kita bisa lihat perataannya. Kita rata, kita lihat, kemudian ini kita bikin minus 90, lalu kita okekan. Dan kita okekan sekali lagi, maka tulisan yang ada di sini sudah seperti ini. Jenis kelamin sudah menjadi lebih tinggi, sehingga kalau misalnya pun ini kita tarik, mengurangi tempat untuk misalnya golongan darah juga bisa kita lakukan hal yang sama. Dan selanjutnya, nah kalau ada seperti ini kita bisa misalnya kita blok saja secara keseluruhan seperti pelajaran yang sebelumnya kita bisa lakukan. Kemudian kita taruh saja di tengah misalnya begini. Jadi ini lebih aman karena semuanya bisa kelihatan. Kalau misalnya mau ditinggi, ini paskan tingginya juga bisa kita lakukan, paskan tinggi, paskan lebar, ya ini akhirnya ketutup. Tapi ini karena ada satu, ya kita bisa paskan tingginya. Dan selanjutnya adalah kita mau menggunakan misalnya ini membuat nomor urut. Ini bisa menggunakan rumus yang sudah kita punya sebelumnya. Kata kunci rumus adalah selalu menggunakan sama dengan kolom di atasnya ditambah 1 sip ditambah angka 1, kemudian kita enter dan sudah menjadi seperti itu. Cara mengisinya sekali lagi, jangan lupa kita enter. Jadi kalau kita mau misalnya ini di bawah masih kosong, kita tinggal bikin saja isi, kemudian tarik, kemudian kita kembali ke tempatnya itu dan kita sudah bisa melakukan penarikan. Kita tarik maka itu akan berurutan seperti yang kita inginkan. Kemudian kalau misalnya nama-nama ini masih seperti ini namanya sudah berurutan, tapi seandainya ini belum berurutan, kita bisa merubah. Kita kasih satu contoh saja, misalnya ini namanya adalah Adi, kemudian Adi ini mestinya di atas. Kalau kita mau mengurutkannya maka klik di sini, kemudian kita ke bawah sampai sejauh kita mengisi. Udah isi, kemudian kita tarik ke sebelah kanan sampai habis. Kenapa sampai habis? Supaya semuanya ikut bergeser nantinya ketika kita melakukan perubahan urutan. Kita sedang mau belajar untuk mengurutkan daftar itu berdasarkan huruf dari orang tersebut. Jadi kita misalnya sampai sini, karena kita tahu ini sampai sini saja daftarnya. Kita mau mengurutkannya di daftar lihat, kita bisa lihat. Nah kemudian di data kita bisa lihat menarik berurutan. Kita klik maka nama Adi itu naik. Itu yang kita bisa pergunakan dari Excel. Kemudian kalau fungsi dari ini filter itu kalau kita nyalakan filternya maka akan muncul ini. Nah ini karena tadi kliknya di sini maka mulainya dari sini. Sebaiknya jangan dari sini. Jadi sebaiknya kita memfilter sesuatu itu dari yang paling atas, misalnya dari sini. Jadi nanti semua dari sini ke kanan ke bawah itu semua bisa difilter. Kita nyalakan. Nah papan filternya ada di sini. Jadi ketika kita melihat papan fiturnya akan muncul ini segitiga ini adalah alat untuk memfilter. Kita klik di sini. Kita misalnya mau cari orang yang memiliki golongan darah hanya yang AB saja. Kita klik saja AB maka muncul dari 23 kolom yang kita sediakan itu 2 diantaranya bergolongan darah AB. Tapi misalnya yang AB ini banyak, kemudian kita mau mencari ini di mana ini orang ini. Orang ini di Provinsi Riau. Misalnya ada provinsi-provinsi yang lain, kita bisa cari di provinsi yang Riau saja. Nah di Riau ini kita juga masih terlalu luas. Kita mau cari yang misalnya hanya di Dumai saja. Kita akan cari, kemudian kita hanya klik saja yang misalnya yang Pekanbaru saja. Kita klik saja Pekanbaru, maka yang muncul hanya Pekanbaru.
Jadi misalnya ada 30 orang Pekanbaru yang memiliki golongan darah B, kita akan langsung tahu semua jumlahnya. Itu fungsinya filter. Saudara harus sering menggunakan, sekretaris harus sering belajar menggunakan filter. Kemudian bahkan yang sudah difilter, misalnya kita mengerjakan di satu wilayah atau di golongan darah A, kita mau copy khusus orang-orang yang golongan darah A ini, masukkan ke lembar-lembar yang baru, kita bisa. Jadi kita bisa klik dan kemudian semua, lalu kita copy dan kita bisa pindahkan ke tempat di mana kita mau membuat lembar baru. Jadi itu akan sangat menolong, misalnya karena golongan darah AB itu adalah salah satu golongan darah yang sulit sekali kita menemukannya. Misalnya kita dari atas, kita bisa klik saja dari atas dan kemudian kita salin. Kita bisa menambahkan di sini tambah satu lagi dan akan muncul kosong, kemudian kita bisa tempel. Jadi ini hanya orang yang golongan darah A, nggak semua kita copy, karena hanya yang golongan darah AB tadi yang sudah kita filter, kemudian kita dapatkan satu orang yang golongan darah AB yang ada di Kota Pekanbaru di Provinsi Riau, yang kemudian kita mau mengkhususkannya sehingga sekretaris itu tidak akan berulang-ulang bekerja, dan itu cara yang sangat efektif untuk mengerjakannya. Kita kembali ke daftar, itu cara menggunakan filter. Jadi kita mesti coba menggunakan filter ini. Berkas itu lebih kepada yang kemudian melihat itu sorot. Saya mau kita belajar tentang sorot, kita nyalakan saja sorot. Sorot ini adalah sesuatu yang kalau kita klik maka akan muncul warna yang selain, misalnya begini. Ini paling gampang kalau kita klik. Oh, ini karena masih yang membuat masih nyala, filternya kita matikan dulu supaya semua berkas yang lain keluar. Nah, kita klik di alif maka ke bawah sudah akan kelihatan, dan ini yang urut. Jadi sorot fungsinya untuk itu, akan sangat sederhana kita menggunakannya. Kemudian kalau misalnya kita mau menggunakan menyisipkan, menambahkan, kita bisa menambahkan bagan, menambahkan gambar, foto, kotak juga bisa, yang bentuk-bentuk seperti ini macam-macam kita bisa masukkan. Jadi saudara belajarlah untuk dicoba saja, karena ini bisa dimasukkan. Misalnya kita mau masukkan bulat juga bisa. Nah, seperti ini. Kalau nanti kita kemudian kita bisa putar, semua bisa diedit. Yang penting sama seperti di Word atau di tempat lain, selalu diklik terlebih dahulu, baru nanti itu baru bisa diedit. Oke, karena saya tidak gunakan ini maka saya akan menghapusnya saja. Kita tinggal klik, kemudian kita bisa warnai juga kalau misalnya kita mau. Yang lain-lain bisa. Kemudian saya mau ini dipotong saja. Dihapus gitu. Nah, kita bisa lihat cara bekerjanya di berkas, kemudian dilihat itu filter dan sorot. Nah, panel ini nanti kita belajar waktu di bendahara. Kemudian kita ini data, cara menghitung nanti kita belajar di bagian bendahara, lindungi, dan ini nanti bagian selanjutnya saya akan membuat tutorialnya yang bagian ini dengan komputer saja, kan lebih mudah menggunakannya, walaupun di sini juga bisa. Saudara, yang penting dicoba saja. Kemudian kita belajar tentang bendahara. Di bendahara ini kita sudah di bagian yang pertama tadi kita sudah belajar tentang membuat rumus, dan kita sekarang juga mau membuat rumus dalam penjumlahan. Misalnya ya, dalam penjumlahan. Kemudian kelebihan dari Excel ini adalah bisa rumus yang sama dirubah-rubah, digeser sesuai dengan tempatnya. Contohnya begini, kalau kita mau membuat rumus yang pertama penjumlahan, ini jumlah, setiap kali kita menghitung ada jumlah, kemudian kita bikin di sini kata kunci membuat. Ini sorotnya masih nyala, kita bisa lihat. Kata kuncinya adalah bikin dulu sama dengan. Kemudian sebenarnya ada fungsi yang bisa kita cari, tapi kita bisa juga ketik sum. Sum itu summary ya, ini fungsi sum. Kemudian kita ini disuruh mengisi. Kita bisa isi dengan cara begini, misalnya kita klik saja di sini dan kita tinggal tarik saja ini ke bawah. Karena kalau ya ini bisa langsung
seperti ini dan kita tinggal enter saja, maka jumlahnya ada muncul. Kita tidak perlu membuat itu untuk ke sini. Jadi kita cukup dengan cara diklik saja di sini, kemudian kita cari. Kalau di komputer itu bisa langsung ditarik saja, tetapi kalau di alat handphone maupun tab itu harus ke isi ini, kemudian tarik isi. Sesudah kita mendapatkan tarik isi, kita tinggal tarik saja ke sini. Kita tinggal geser saja ke sini. Ketika kita lepas, ini tarik lepas, maka ini sudah menjumlahkan yang atas. Kita cara mengeceknya sudah klik saja di sini 2 kali, akan kelihatan rumusnya. Ini sudah kelihatan bahwa ini adalah penambahan yang sini, yang kolom E. Tapi untuk pembuatan saldo kita tidak boleh melakukan seperti itu, sebab nanti akumulasi saldo kalau dijumlahkan semua itu akan berlipat-lipat. Nah, bagaimana dengan saldo? Kalau saldo itu caranya adalah dari sini kita mulai. Jadi di kolom 2, karena kolom pertama itu sama dengan yang sini, kita hanya klik saja. Di sini ada sama dengan D2, sama dengan D baris 2. Kalau yang di sini tidak boleh seperti itu. Di sini caranya adalah yang pertama selalu sama dengan dulu. Sama dengan saldo yang sudah ada, F2 ditambah yang mana? Ditambah debit yang lurus ini. Ya, ditambah ini, kemudian dikurangi yang ini. Sesudah itu kita enter. Nah, terlihat bahwa 10 juta ditambah 1 juta sama dengan 11 juta. Untuk mengerjakan ke bawahnya kita tidak perlu mengulang-ulang cara-cara seperti ini. Di Excel itulah kelebihannya, sehingga kita kembali lagi. Kita cari lagi di depan isi dan tarik isi. Kalau di laptop langsung saja bisa ditarik, itu langsung akan muncul. Kita tarik saja ini, kita tarik di sini sampai di atas jumlah, jangan sampai juga ke bawah, karena itu akan lebih baik kalau seperti ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, kemudian yang di sini bagian yang bawah ini kita bikin lagi, cukup menggunakan sama dengan di atasnya. Klik saja kolom di atasnya, jadi sama dengan yang kolom di atasnya, kemudian kita enter. Kenapa nggak menggunakan saja ke bawah? Dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya saya akan jelaskan itu kenapa harus seperti itu. Ini caranya. Nah, kemudian kalau misalnya kita punya kolom begitu banyak ke sini, maka kita biasanya ini bisa kita perhatikan. Kalau ini saya geser, ada 1, 2, 3 kolom yang tidak bergerak. Yang bergerak hanya ini. Bisa perhatikan ya, begini. Kemudian kalau saya geser ke atas, maka yang keterangan ini tidak bergerak. Nah, bagaimana caranya membuat seperti itu? Caranya adalah menggunakan bekukan panel atau freeze panelnya. Caranya adalah begini. Dimana kita menginginkan tempat yang bergerak, misalnya saya klik di sini. Ketika saya klik di sini, saya sedang mengatakan yang di sebelah kiri ini nanti tidak bergerak dan yang di sebelah atas tidak bergerak. Maka saya letakkan kursornya di sini. Kemudian kita cari di bagian lihat, karena itu bagian untuk melihat. Kemudian bekukan panel. Nah, ini sudah kelihatan bahwa panel ini sudah dibekukan di sini. Kita buka saja. Nah, kalau kita buka, maka ketika saya geser, ini semua sudah ikut. Mau ke atas, ke bawah sudah ikut. Bagaimana caranya mengembalikan? Klik di sini. Kemudian kita cari di sini, kita dilihat, kemudian bekukan panel. Ada 3 pilihan, sel aktif, baris atas, atau kolom pertama. Jadi mau kolom yang di sini ini saja, tapi yang di atas ikut bergerak, atau tidak. Misalnya ini, kalau kita pilih, kita kasih contoh saja, kita pilih yang atas, maka yang di atas ini tidak akan bergerak. Ya, yang di atasnya tidak bergerak, tapi yang di bawahnya bergerak. Yang di sini bergerak, ini ikut bergerak. Kalau kita pilihnya adalah yang di bekukan panel itu, dia harus ditutup dulu selalu. Ini kembali kepada normal. Kemudian kita mulai lagi seperti membuka bekukan panelnya. Misalnya kita pilih yang kolom pertama, maka yang terjadi begini. Ya, di kolom pertama itu tidak bergerak, tapi yang lain bergerak. Yang nomor urut urai ini bergerak kalau kita perhatikan. Nah, bagaimana supaya yang sini? Ya tadi kita biasanya ini kalau ini kita bekukan, kita membuka apa yang kita bekukan. Kemudian kalau kita klik lagi di bekukan panel dan sel
aktif. Jadi sel yang ini yang aktif, dari sini ke sana aktif, yang dari sini ke sini aktif, yang lain ini dibekukan. Jadi kita klik saja sel aktif, klik, kemudian yang terjadi adalah seperti ini. Kalau kita misalnya melakukan segala sesuatu, kita bisa lihat saja ini saja. Nah, itu mengenai membekukan. Kemudian yang kita mulai pikirkan, misalnya kalau kita menulis itu kan kita tidak mungkin menulis rupiah ini di semua kolom dan kemudian komanya begini. Di Excel ada cara yang memang sudah disediakan Excel untuk kita bisa melakukannya. Caranya adalah yang pertama, selalu kita blok dulu di mana yang kita inginkan tulisan itu seperti itu. Misalnya kita menginginkannya sampai ke sini. Sampai ke sini harus pakai rupiah dan yang lain-lain. Cara yang mudah bisa kita langsung ke depan. Kemudian di sini kita cari format cell. Itu caranya. Nah, kemudian angka ini. Batas dan semua yang lain ini sebenarnya tadi sudah kita pelajari. Kemudian kita klik. Jangan menggunakan umum, tapi gunakanlah akuntansi. Akuntansi. Ketika kita melihat akuntansi, maka pilihannya apakah pakai desimal. Sekarang sudah tidak lazim pakai desimal, kecuali untuk pembukuan yang harus detail ya gunakanlah desimal, misalnya 2 maksimal begitu. Kemudian mata uangnya, apakah kita mata uangnya dibikin sekarang sudah banyak menggunakan Indonesia dalam rupiah atau IDR. Di bagian atasnya kita kasih keterangan begitu. Kalau dolar ya lambang dolar, tapi masih ada juga yang menginginkan supaya di depannya sini ada tulisannya Rp, seperti yang saya kasih contoh. Klik saja segitiga itu, kemudian kita cari ke bawah, kita gerakkan terus ini sampai kita mendapatkan Rp, rupiah. Indonesia memiliki mata uang yang berbeda dengan negara-negara lain, namanya adalah rupiah. Yang kita bersyukur karena di sini sudah disediakan rupiah, Rp, rupiah Indonesia. Saya klik, maka nanti penulisannya akan seperti ini. Ada desimal 2, ada Rp, sampelnya begini, maka bentuknya akan seperti itu di semua yang kita blok tadi. Kita oke kan sekali lagi, maka semua yang di sini sudah menggunakan itu. Jadi kita bisa lihat semua pakai Rp begini, kita sudah menggunakannya semua. Dan kemudian saya pikir itu yang penting sekali. Kalau bagan, nah bagan ini juga bisa kita melakukan misalnya begini. Untuk bagan-bagan ini bisa kita, ada banyak sekali bagan yang batang, ada yang misalnya pie, yang bentuk pie juga ada yang bulat ya. Misalnya kita pilih seperti ini juga bisa. Atau misalnya kita mau ini keterangannya adalah yang ini. Semua yang tadi sudah kita blok karena bloknya kita belum buka. Atau misalnya kita mau membuat yang berbeda. Misalnya hanya daftar ini saja. Ini daftarnya apa saja bisa. Ini saja. Nah, ini nanti dengan keterangan-keterangannya akan muncul ketika kita masukkan, ketika kita insert bagan dalam bentuk pie. Jadi kita bisa lihat, kita bisa membuat, ini ada. Nah, kita bisa lihat dengan warna-warna P10 NN itu ada berapa persen di sini. Ini juga bisa kita edit dengan keinginan kita yang seperti apa. Kita bisa mengeditnya dengan bentuk-bentuk yang lain yang kita inginkan. Ya, cara kita membuat bagan dengan berbagai macam keterangan, misalnya begini, peletakan cepat. Jadi kita klik dulu bagannya, kita bikin peletakan cepat. Nah, kemudian kita bisa pilih mau bentuk bagan seperti apa. Apakah mau yang seperti ini dengan ada keterangan di setiap detailnya, atau dengan misalnya hanya dengan menggunakan presentasi, atau yang mana yang kita mau, atau dengan cara seperti ini. Nah, misalnya kita mau menggunakan presentasi saja bisa seperti ini, lalu kita sudah oke kan. Ini adalah yang di luar supaya mudah mencarinya, tapi kalau mau lebih lengkap kita selalu mencarinya di sini. Tentang data, filter, menjumlah, di sini masih ada banyak yang bisa saudara juga cari lagi. Kalau tinjau ini, kalau misalnya kita mau bikin komentar juga bisa. Kalau misalnya kita sedang melakukan audit dan segala macam, kita bisa lakukan. Selamat mencoba. God bless.